Alhamdulillahirabbil ala Rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam tentu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Eh, Bagaimana Ustaz Fadil kemarin waktu menulis makalah sudah mulai belajar template dan pedoman TI dan seterusnya atau bagaimana? Ya, bagaimana Ustaz Fadil? Eh, Ustaz, Kita sudah gunakan template atau pedoman atau ada kendala atau untuk bagaimana kemarin? 100% saya gunakan Ustaz, Oke. karena ini Terus, yang saya pakai ini untuk pembuatan makalahnya sesuai dengan yang saya gunakan waktu pembuatan tesis kemarin Ustaz, karena saya dapat juga aturan baru yang pada saat untuk mengumpulkan skrip tesis ke perpustakaan itu langsung merubah dari form penulisan. Terus yang kedua ada beberapa yang masih kurang dari makalah saya untuk mengenai tentang template-nya, karena buku untuk pedoman saya lagi dipinjam Ustaz sama teman yang S2 kemarin, makanya saya enggak bisa kembali mengkaji kembali yang pedomannya Ustaz, mohon maaf. yang betul pendapatan. Kalau kita lihat, saya minta longkarin di tadi ke kamu supaya kita lihat. Karena ini pertemuan penutup, ini pembuka semua. Misalkan di halaman ini, sini tidak ada Ustaz Fadil. Harusnya ada di sini bab, ada subbab, ada ini paragraf. Kalau menggunakan template, ada di sini lengkap. Bahkan footnote, ayat Al-Quran, terjemahan atau kutipan langsung ada di sini dan sebagainya ya. Oke. Ustaz Fadil, dari sejumlah ayat yang Anda dapatkan dalam Al-Quran, berapa total ayat tentang tema kita, tentang ini? Berapa Anda dapatkan Ustaz Fadil? Berapa totalnya? Berapa ayatnya? Dari situlah kita akan berbicara dan memahami Al-Quran. Berapa Ustaz Fadil? Saya cari-cari tadi, mana ya kata-kata jelasnya, misalkan 10, 20, atau berapa kali. Ya. Apakah ada secara jelas disampaikan? Saya cari-cari dari tadi ini. Belum ya? Ini atau tidak? Hmm, belum. Oke. Oke. Kalau begitu, saya insya Allah akan men-share eh, apa yang harus kita lakukan sebagai tambahan-tambahan dan penguatan pada materi hari ini. Ya, itu tadi yang ditanyakan di Tris, cara kerjanya, munasabahnya, sebabun nuzulnya, makna mufradatnya dan seterusnya. Ya, kita dulu berawal tentang penelusuran ya. Ustaz Fadil dan kawan-kawan, apakah sudah dapat kata ini? Sudah lihat lihat ini dalam ini sudah tampil ya? Sudah Belum. Ustaz. Tampil di slide. Alhamdulillah. Tapi Ustaz Ya, kurang stabil saya tabung dengar. misalnya di dalam. Kurang stabil Ustaz. Oh, Atau cuma jaringan. saya aja. Oke, kalau begitu. Atau kalau begitu saya ke kamera sambil share ya. Iya, Ya iya, memang ini iya. Sudah. mendung ini. Sudah kentara Ustaz Lumayan ya. ya. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu yang menggantikan foto saya adalah slide. Oke. Eh Kata di bumi saja ya, di bumi ya, di bumi dalam Al-Qur'an atau fil ardi itu hemat saya hitungan cepat ini ya. Karena kita sudah alhamdulillah sudah terbiasa menghitung-hitung cepat. Ini kurang lebih 174 kali. Ini dalam bumi saja ya, di bumi. Nah, ini di bawah ini berapa slide ini di bawahnya ini anu ini penurunan ini
di atas bumi. Lain lagi tuh. Belum lagi tidak ada di dalam, tidak ada kata di atas, langsung saja bumi saja. Lain lagi tuh. Lain lagi, ya. Nah, itu. Nah, itu artinya banyak ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang bumi. Di dalamnya ada lingkungan, ada negara, ada kampung dan seterusnya. Ya kan? Ada hewan, ada tumbuhan dan seterusnya. Nanti kita lihat. Kata-kata di bumi saja itu 174 kali, ya. Ini nanti tambahan untuk revisi makalah. Ya, nanti kita akan lihat kata-kata al-fasad atau merusak. Nanti di slide berikutnya saya kasih tanda tanya dulu ada berapa kali itu. Kata merusak bumi atau merusak lingkungan. Dan lawan dari al-fasad apa itu? Sebentar kita akan lihat. Kita dulu lihat kata-kata bumi sebagai objek dari menjaga, melestarikan bumi, lingkungan. Kata-kata khalaqah menciptakan, kata-kata Allah bagaimana kekuasaannya, ya, apa yang ada di langit dan di bumi itu paling sedikit 15 kali. Ya, saya hitung-hitung 15 kali, ya. Banyak sekali sebenarnya. Mungkin 20 lagi lebih, tetapi ya 15 kali lah, ya, paling sedikit. Ada tanda paling sedikit, ya. Sorry, bukan salah tanda ini, harusnya lebih besar. Harusnya ayatnya ini tandanya tanda lebih besar, ya. Tanda lebih besar. Tanda lebih besar. Artinya lebih banyak daripada ini. Ini baru sampel ini. Ya. Ya, oke. Kemudian kita lanjut. Kata khalifah atau memelihara secara umum, ini baru satu yang saya dapatkan secara umum, ya. Dua. Sorry. Baru tadi 15. Dua kali. Secara umum dua kali kata-kata khalifah di dalam Quran. Saya tadi khalifah satu kali, tapi khalaif itu satu kali. Tapi seakar kata ya, khalifah dengan khalaif. Jadi dua kali. Bagaimana memelihara apa yang ada di bumi, ya, melestarikan bumi atau lingkungan. Oke. Man tinggal bukan lebih lagi. Kalau saya lebih, ya, kalau ada waktu ini nanti pasti lebih banyak lagi ayat didapatkan. Kulu, makanlah, ya, washrabu, minumlah, halalan thayyibah fil ardi itu juga ada satu kali, ya. Bahkan nanti ada ayat ini. Ini satu kali yang saya dapat, ya, yang saya kumpulkan nanti di slide berikutnya. Kemudian kita juga bumi disuruh berusaha di bumi. Oke, makanya kita kerja, cari nafkah, rezeki. Nah, yang banyak di bumi di dalam Al-Quran itu kata-kata fasiru atau tabu fil ard, ya, dan seterusnya, term-term yang bermakna traveling. Ya, makanya kalau kita biasa suka joka-joka, nah ini ada ayatnya ini. Memang kita disuruh melihat bukan hanya di rumah saja. Kita ya disuruh untuk keliling, tapi keliling bukan sekedar menghabiskan uang atau apa, ya. Misalkan kita lihat apa di situ yang terjadi, ya kan, apa hikmahnya di situ, apa pelajaran di situ. Kalau kita meneliti PKM, ya misalkan kita dosen, PKM keluar melihat itu, ya kan, mengadakan penelitian di luar, bukan hanya dalam kampus, Pasiru. Kita lihat, tapi traveling ini adakan penelitian-penelitian, fanzuru, ada penelitian-penelitian, ya kan. Kemudian kita berhijrah, kita pindah ayat-ayat tentang berhijrah. Dalam Al-Quran ada beberapa kali kita bisa berpindah dari bumi satu ke bumi yang lain. Makanya ada orang pindah rumah, pindah kos, ya, hijrah. Nabi kan juga berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Nah, jikalau ada sesuatu, nah di sini ada ayatnya masing-masing dan ada konotasinya masing-masing, ada kisah dan asbabun nuzul masing-masing. Kenapa kita berhijrah? Ya, kapan kita harus stay di lingkungan ini? Dan kapan hijrah, Kang? Ya, jangan bilang karena ini rumahku udah besar sekali suaranya maka pindah rumah deh. Justru bagus. Misalkan, ya, apa indikatornya? Kita hijrah dengan tidak hijrah. Ada dalam Al-Quran. Kita itu kata-kata atau di situ juga ada larangan-larangan bersifat apa ya? Nabi bilang anak muda, ya, Ustaz Fathul. Lebay, ya. Siap, Ustaz. Lebay adalah, ya, bagus. Kemudian
Ini kata kunci berikutnya. Dan ini yang utama. Kalau kita lihat kata-kata melestarikan atau memperbaiki, kalau bahasa Arabnya itu di antara term yang kita pakai itu artinya al-islah, ya, al-islah. Itu ada 7 kali terulang dalam Al-Quran. Al-islah, ya. Dan islah yang berkaitan dengan bumi itu kurang lebih cuma 3 kali. Yang lain itu islah tentang anak yatim, islah tentang bagaimana hubungan rumah tangga, ya kan, ada misalkan atau pelestarian tentang lingkungan 3 kali. Sementara kata-kata merusak, al-fasad, itu paling sedikit 39 kali terulang. Ya, atau 39 ayat ini dalam Al-Quran. Terulang beberapa kali. Nah, ini kita penekanan kita ini. 20 ayat tentang 27 kata tentang merusak lingkungan. Coba kita bandingkan. Tadi istilah tentang memperbaiki bumi itu cuma 2 atau 3 kali ya. 3 kali mungkin dalam Al-Quran, 3 kali. Kalau sementara merusak bumi, coba bayangkan, menjaga bumi, melestarikan bumi itu 3 kali. Fasad bumi, banyak orang yang lingkungi ini kan ada yang 3 nih, gue tahu jalan lain nih. Tapi saat coba bantu saya. Nah, bagaimana caranya melihat rasionya itu? Ayo. Nah, apa perbandingannya? Mohon izin Ustaz, Lihat perbandingannya. Satu. masih tidak stabil kita di jaringan. Tidak tahu apakah cuma saya. Sama Ji. Suara putus-putus. Oh, Iya. begitu tidak stabil. Iya Ustaz, jangan sampai Ustaz. Bagaimana ya? Putus-putus. Lagi ada Oh, lagi ada putus-putus. menjelaskan cuma apa namanya? Oke. Iya, dan apa jaringannya Ustaz. Oke, kalau begitu tak usah kita share. Mungkin jaringannya sudah, kalau share agak berat. Jaringan mungkin atau lingkungan, ya kan, kurang. Kalau begitu kita berkomunikasi lewat suara dan pengganti share itu saya akan tulis ya di kolom chat. Kita akan tulis di kolom chat. Tadi kata-kata islah, ya, kata-kata islah terulang 7 kali dalam Al-Quran. Ya, terulang berapa kali? 7 kali dalam Al-Quran. 3 diantaranya adalah al-islah atau memperbaiki yang objeknya tentang lingkungan atau tentang bumi. Ya, 4 yang lain itu tentang manusia, tentang anak yatim, tentang rumah tangga dan seterusnya. Oke. Kalau sekarang bagaimana sesuatu sudah mantap ini? Itu masih Mantap sekali Mas, mantap sekali Mas. Oke. Oh ya, mohon maaf ini kalau mukaku tidak kelihatan ini. Siapa tahu mukaku menghalangi. Tapi sekali-sekali saya juga akan mengaktifkan juga sedikit kamera. Iya. Oke. Kita lanjut. Sementara ayat tentang fasad, kata fasad dalam Al-Quran itu lebih dari 40 kali terulang. Dan 27 kali diantaranya itu fasad atau merusak lingkungan atau merusak hal-hal yang ada mafil ardi, apa yang ada di bumi. Ya kan, apakah air, apakah hutan, ada apa yang ada di dalamnya. Coba bandingkan. Melestarikan lingkungan atau bumi itu 3 kali. Merusak itu 27 kali. Ini tadi pertanyaan saya yang terakhir. Penutup tadi sebelum kita tidak. Berapa perbandingannya itu? Kalau kata-kata melestarikan lingkungan 3 kali, sementara merusak lingkungan atau merusak bumi itu 27 kali, berarti perbandingannya berapa kalau begitu? Ada yang bisa bantu saya? 1/9. 1/9, Masya Allah, betul. Betul sekali. 1/9.
Yang menjaga alam ini, yang menjaga lingkungan ini satu orang. Yang merusaknya 9 orang. Ini data dalam Al-Quran. Apa artinya? Apa artinya? Ya, kesadaran melestarikan atau al-islah, menjaga lingkungan, ya, dibanding orang yang merusak lingkungan, ternyata Masya Allah. Al-Quran sendiri, ketika kita lihat ayat-ayatnya, itu terkumpul bahwa lebih banyak Al-Quran membicara tentang perusakan. Karena banyak orang yang merusak. Itu. Ini salah satu makna dari kajian-kajian Al-Quran itu, kenapa disebutkan 2 kali, kenapa disebutkan 3 kali, kenapa disebutkan 4 kali. Nah, karena ini berbicara tentang bahasa Al-Quran, ya oke, kita sedikit bahas tentang bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran, apapun yang diucapkan oleh Al-Quran itu pasti memiliki hikmah dan kandungan pelajaran. Ya, ya. Kita lihat dulu. 5 tingkatan bahasa Al-Quran. Tadi ada tentang pengulangan ya, bahasa Quran. Oke. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan di kelas ini atau mungkin di kelas lain ya, atau sudah pernah di sini. Bagaimana Ustazah Rusmiati sudah saya jelaskan, Ustazah Fatima saya sudah jelaskan ini tingkatan bahasa Al-Quran ketika kita melihat bahasa-bahasanya. Sudah ya. Kalau sudah belum ya? Belum, Ustaz. pernah Ustaz. Belum, Ustaz. Coba kita lihat. Sampai ada pengulangan, ada apa dalam Al-Quran. Kita lihat tingkatan bahasanya. Dan semakin meningkat bahasanya, penekanannya atau stressingnya itu semakin tinggi. Bahasa pertama itu adalah tanpa pengulangan. Tanpa pengulangan. Apa artinya tanpa pengulangan? Berarti cuma 1 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya, cuma 1 kali diulang dalam Al-Quran. Walaupun hanya 1 kali diucapkan, ya, terungkap, ternukil, terriwayatkan dalam Al-Quran, maka itu artinya sesuatu yang penting. Sesuatu yang, penting. Ya, penting. Kata wiza, apalagi kata-kata Quraisy, li'ilafi Quraisy. Berarti itu penting. Kata Quraisy penting, bukan li'ilafi Bone, li'ilafi Mandar, tidak penting, tidak penting. Ya kan, li'ilafi Makassar, itu nanti itu. Jadi, kenapa diulang terucap dalam Al-Quran, disebut dalam Al-Quran, berarti pasti itu ada hikmah dan pelajarannya. Itu Quraisy penting. Kenapa Quraisy penting? Itu kakeknya Nabi itu, leluhurnya Rasul itu loh. Ya, betul. Oke, tahapan kedua. Tahapan kedua, yaitu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. 2 itu sesuatu yang sangat penting. Kapan bahasa Al-Quran itu dikatakan sangat penting? Kalau terulang. Nah, ini tadi. Dilihat terulangnya. Nah, ini tadi materi kita. Ya, kaidahnya semakin banyak ayat itu diulang, maka kesangat pentingannya, sangat pentingnya itu semakin banyak. Fabi ayyi ala rabbikuma, apa sambungannya Ustaz Ibrahim? Rabbikuma, apa lagi semuanya? Tukadziban. Tukadziban. Kadziban. Ulang. 1 surah saja sudah kurang lebih 30 kali terulang. Itu artinya ayat ini sangat penting. Semakin diulang semakin penting. Ibu Tris kalau suka menasihati anaknya dan nasihat itu terulang-ulang, pasti itu nasihat yang penting itu, sangat penting itu nasihatnya Ibu Tris. Sholat ki, makan ki. Atau kita ingat dulu waktu kita kecil. Iya kan? Apa yang kita diperingati sama mama kita, ibu kita. Itu terus Nabi bilang bapak. Mama, itu misalnya Nabi bilang. Nah ulang-ulang. Iya kan? Kenapa diulang-ulang Ibu Satriani? Ibu Satriani kan ada tidak pesan orang tua kita, mama atau bapak kita yang selalu diulang-ulang dari dulu sampai sekarang. Itu terus Nabi bilang mama. Memang penyebabnya begitu. Jaga sholatnya baik-baik. Banyak Ustaz. Banyak kan? Kenapa diulang-ulang itu Ibu Satriani? Kenapa bukan 1 kali saja dibilang? Kenapa diulang-ulang itu? Karena itu penting Ustaz, penekanan bahwa wajib untuk Sangat dilaksanakan. penting. Sangat penting. Ya kan? Betul, Yes. betul. Silakan lanjutkan Ibu Satriani. Siapa tahu ada saya dengar acaranya mungkin ini. Sementara di hotel kapan ini.
Ya, ya, ya. Oke, dan seterusnya. Oke, lanjut. Itu ya. Diulang. Ini juga. Tadi melestarikan lingkungan cuma apa? 3 kali. Merusak lingkungan 27 kali. Berarti fokus kita itu kita fokuskan kepada orang-orang yang banyak orang di luar di sana. Sengaja tidak sengaja, tahu tidak tahu, mungkin dia lalai dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Di sini disebutkan bahwa banyak orang begitu. Ayatnya banyak. Ya kan? Banyak orang yang merusak dan seterusnya. Kita dulu lanjut sebelum kita ini tak kala kita menjelaskan bahasa Al-Qur'an. Dan poin yang ketiga adalah tingkatan ketiga adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kapan itu? Ketika Al-Qur'an menggunakan kata-kata takkid atau taukid atau kata-kata penegasan. Inna sesungguhnya. Anna sesungguhnya. Kode atau bahkan tambah lagi laqad. Itu kata-kata penegasan, penegasan. Artinya sesungguhnya, tojeng-tojeng. Betul-betul itu. Jadi tidak main-main. Ya, tidak main-main. Ya. Ibu Rusmiati minggu lalu kalau nggak salah Alfa ya? Ibu Rusmiati. Hadir, Alfa ya? Ustaz. Nggak hadir Ustaz. Betul, Hadir Ibu kita. Rusmiati. Betul, Ibu Rusmiati hadir ya? Saya rasa Alfa kemarin. Saya lihat ya. Ada Paras, Ustaz, paras. ada. Paras jadi Hadir saksi. terus, Ustaz. Woi Rusmiati. Oke. Sorry, ini bukan pertanyaan asli. Ini hanya contoh. Hadir, diulang. Ya kan? Dan kita pernah Ibu Rusmiati hadir jadi memang. Kutanya jadi bahkan Katie langsung membela ini karena sementara minum susu ini. Minum apa ini? Koko apa namanya itu? Kelapa, air kelapa. Langsung tiba-tiba membela. Ini sebenarnya bertanya iseng aja ini, bertanya iseng aja. Contoh Ji, contoh. Ibu Rusmiati memang catatan saya hadir Ji. Cuma coba lihat, hadir Ustaz, hadir. Diulang-ulang. Ibu Rusmiati ulang. Betul, betul, hadir. Ada kata-kata betul saya dengar itu, betul. Itu artinya penegasan. Itu ketika orang kafir tidak percaya Al-Quran, orang munafik, ya kan, memandang enten Nabi Muhammad dan seterusnya, melihat sebelah mata Nabi Muhammad. Nah itu Al-Quran itu dengan bahasanya satu kali, Qul huwallahu ahad. Belum percaya lagi, ada lagi Allahu Allah, tidak percaya lagi diulang. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah bi kulli syai'in alim. Berulang-ulang dengan diulang dan penegasan. Masya Allah. Itu adalah bahasa ketiga. Sesuatu yang sangat penting sekali. Bahasa keempat. Sesuatu yang amat sangat penting sekali. Bahasa keempat ini. Tidak percaya lagi orang kafir. Tidak percaya orang munafik. Kalau ada bahasa begini, itu sesuatu info yang istilahnya stressingnya, penekanannya itu sangat sangat tinggi. Karena tingkatan keempat, bintang 4 ini. Bintang 4. Bagaimana caranya Al-Quran ketika bintang 4 itu ditambah, bahasanya bintang 4, itu perpaduan antara bahasa kedua dan bahasa ketiga. Ya, bahasa kedua apa? Pengulangan. Bahasa ketiga, penegasan. Nah, ketika ada diulang, kemudian diiringi dengan penegasan, ya kan? Diulang, ditegasi. Contoh, kata Allah itu dalam Al-Quran, itu lebih 3.000 kali terulang. Ya, kalau tidak percaya hitung sendiri. Saya sudah hitung, saya hitung itu hari. Kurang lebih, ya lebih, bukan kurang lebih, paling sedikit 3.000. Berarti banyak, banyak. Ya, lebih 3.000 kali terulang kata Allah saja, kata Allah. Belum lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya kan, kata Allah saja 3.000 kali. Kemudian inna Allah ala, la ala, dan seterusnya. Itu kata-kata inna. Allah saja terulang 3.000 kali. Kemudian ditambahkan lagi penegasan beberapa kali. Diulang penegasan, diulang penegasan. Itu artinya bahasa keempat Al-Quran. Amat sangat penting sekali. Wahai orang kafir, wahai orang munafik, wahai orang musyrikin, ya kan, musyrik. Ini Allah itu benar-benar la ilaha illallah. Muhammad itu betul-betul Rasulullah. Maka kata-kata Allah, kata-kata Rasul itu selalu diulang dan selalu ditegaskan dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahasa keempat. Satu mami di atasnya ini Pak Rifai. Kira-kira apa ini?
Kalau sudah kita bilang penegasan, tidak percaya, betul-betul saya ini dah hadir ini. Di bagaimana Ibu Rusmi, Ibu Rus? Ya kan, Ibu Rusmiati, saya betul-betul hadir ini, hadir kah? Betul-betul lah nggak hadir kah? Ada saksiku kah dong? Ada. Yang dikasih alfa kah? Hadir nih. Kalau tidak percaya ini dosen Ibu Rusmiati. Ibu Rusmiati kalau ada tidak percaya, tidak hadir kita Ibu Rusmiati. Apa mami kita bilang itu terakhir, jalan jalan terakhir kalau orang tidak percaya. Mami kita. Apa mami? Memberikan bukti. Terserah mami kita. Oh, begitu. Apa? Ada bilang tadi? Dikasih buktinya, Bukti. Ustaz. Oh, kasih bukti boleh, tapi ada orang tidak percaya juga bukti. Satu mami itu dalam bahasa, dalam ilmu bahasa, ya itu kalau dalam bentuk syariah ya, dalam bentuk konkret ya bukti betul. Tapi kalau dalam bentuk bahasa, ya kalau tidak percaya lagi satu mami. Makanya ada dalam Al-Quran namanya, itu bahasa kelima. Apa itu? SUMPAH. 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 Ya. Makanya Allah bersumpah ya, walaili wadduha ya wasyamsi. Tidak percaya ini saya bersumpah loh, Allah bersumpah loh. Tidak percaya, tojen-tojen enggak. Maka kita langsung bilang, wallahi, apa masih mau? Masih mau tidak percaya. Saya ini sudah jujur ini. Cuma hati-hati dalam Al-Quran orang munafik, ciri-ciri orang munafik terlalu gampang bersumpah. Entahlah kalau nanti ilmu psikologinya Ibu Trisnya, tapi dalam Al-Quran disebutkan ciri-ciri orang munafik terlalu gampang bersumpah. Saya mungkin satu kali ya bersumpah. Waktu uji menikah, itu juga apa bersumpah aku. Untuk menjaga seorang wanita, itu tidak tahu yang lain. Tidak tahu kalau Ibu Pak Rifai berapa kali bersumpah, karena dia posting kan itu banyak apa sumpahnya itu ada seterusnya. Coba tanya Pak Sumpah Ibrahim. jabatan lah, minimal ya, Ustaz. sumpah jabatan. Kenapa Gus Fatul? Kenapa? Coba ditanya Pak Andi Ibrahim, Ustaz. Mungkin beliau bisa jawab sumpah-sumpah. Mungkin berapa kali bersumpah ini kepada seorang wanita ini. Bagaimana Pak Ibrahim? Berapa kali sering bersumpah? Kita ditantang sama Gus Fatul ini. Berapa kali bersumpah kita? Satu Kak. Saya berharap satu kali Ustaz sampai di akhir Saya ayat. kira Ustaz. berharap 2 kali. Oh begitu. Oh iya. Oke. Satu saja Ustaz, tidak bisa habis Ustaz. Oh, Tidak sampai tidak yakin, bisa habis. Ustaz. Oh, yakin. Iya. Ada tadi Ibu Nur Hikmah tadi senyum-senyum. Kenapa Ibu Nur Hikmah? Pernah juga bersumpah sama kita, Ibrahim ini. Wah, Bu Satriani lagi mengulang kita karena penting itu mengulang masa-masa masa-masa pengantin baru di hotel. Oh, begitu. Mengulang ya. Masya Allah. Oke, begitu sumpah. Makanya sumpah ini dikatakan urgensinya itu amat sangat penting sekali. Amat sangat sekali banget. Ya kan, sangat penting. Jadi ketika Al-Quran bersumpah nih apa nih, itu ya. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, kita sekarang memasuki bahasa tingkatan kedua dalam Al-Quran, yaitu terulang. Kenapa penting itu dalam kajian tematik? Melihat pengulangan-pengulangan kata. Iya kan, berapa kali terulang, berapa kali disebutkan. Iya, apa sih arti dari sebuah kata? Tidak begitu. Ya, pasti ada artinya. Kenapa Allah cuma satu kali? Kenapa cuma 2 kali? Kenapa bahkan ada kata banyak kali terulang? Ya, kenapa ada kata tidak pernah diucapkan oleh Allah? Itu pasti ada maknanya. Ya, Allah itu pastikan maha ya, maha kuasa, maha bijaksana, maha ilmu, maha pintar. Pasti ketelitian Allah itu di atas dari kita. Tidak ada kita apa-apanya. Maka ketika sesuatu pasti itu ya itu ada makna di balik hal tersebut ya. Jadi supaya kita itu paham Allah itu dalam membuat bahasa itu sangat penting ya. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke slide yang maaf ini saya tidak tampilkan slide, siapa tahu lagi rusak jaringan ya, terkendala jaringan. Kita lanjut. Kata tadi merusak atau al-fasad dalam Al-Quran tadi itu berapa kali terulang? Itu lebih 40 kali terulang. Ya. Lebih 40 kali terulang dalam cuma 8 kali kerusakan akhlak. Ya, istilahnya kerusakan iman,
kerusakan hati, kerusakan ibadah 8 kali. 8 kali. Tetapi kerusakan bumi, kerusakan lingkungan, itu tadi dikatakan 27 kali. Pertanyaannya, ada yang bisa menganalisis. Kenapa kalau kerusakan ibadah, kerusakan amal, atau kerusakan kolbu, hati, spiritual, itu cuma 8 kali. 8 kali. Kalau kerusakan lingkungan, Allah sebutkan 27 kali. Coba bandingkan 8 dengan 27 kali. Ya kan? Itu kurang lebih 1:3 itu. Nah, ada yang bisa menganalisis. Ada apa itu gerangan? Kenapa perbandingan itu banyak sekali? Bukankah ibadah itu lebih penting? Misalkan, akhlak itu lebih penting. Kenapa cuma 8 kali terulang? Nah, ini. Kalau ada yang bisa foto atau screen, ini data saya. Fasad akhlak itu 8 kali. Ya, kurang lebih. Sementara lingkungan itu 27 kali. Berarti lebih banyak mana? 8 banding 27. Tentu kerusakan akhlak, kerusakan iman. Pertanyaannya, kenapa hal tersebut? Kenapa tidak dibalik? Bukankah itu lebih penting iman? Kenapa cuma 8 kali? Ya, 8 banding 27. Ada yang bisa menjawab, menganalisis? Sekaligus saya ingin menilai dulu. Dan istirahat dulu berbicara ini, karena setengah jam bicara terus. Saya mau ini metode supaya saya juga tarik-tarik nafas ini. Minum juga, apakah juga. Ya, ada yang bisa menyampaikan? Kenapa kira-kira itu? Kerusakan iman cuma 8 kali, kerusakan akhlaknya secara umum ya, amal ya, 8 kali. Sementara kerusakan lingkungan 27 kali loh. Ada orang mengatakan tak balik, kapan itu tidak tak balik, kalau tidak tak balik hitung sendiri. Nah, pertanyaannya apa kira-kira hikmahnya? Ibu Nur Hikmah jawab. Karena apa hikmahnya? Izin menjawab Ustaz. Mungkin karena kalau kerusakan artinya tanggung jawab kita sendiri. Jadi kita lingkungan itu kan banyak orang yang bisa merusaknya, Ustaz. Banyak orang merusak dan banyak juga dampaknya ke orang juga banyak. Oh iya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah dari hikmah kepada Ibu Tris. Ibu Tris, silakan Ibu Tris. Iya, Ustadz, kalau saya sih melihat kenapa kata fasad itu lebih sering muncul 39 kali itu untuk menjadi pengingat. Menjadi pengingat. Tadi Ustadz sudah bilang makin sering diingat, makin sering dikatakan, makin sering disampaikan itu akan teringat dengan baik. Jadi bisa jadi Al-Quran itu kemudian memunculkan kata fasad itu lebih sering 39 kali. Itu untuk mengingatkan, untuk memperingatkan manusia bahwa kerusakan akan ada kerusakan yang manusia timbulkan ya, baik pada akhlak, lingkungan maupun pada tatanan kehidupan, dan ini kemudian diperingatkan ke kita ya, ditekankan ke kita bahwa karena mungkin bisa jadi itu tadi ada satu sifat manusia yang kemudian memang seringkali lalai gitu. Jadi kalau tadi saya kaitkan dengan Ustadz tadi, kenapa ibu kita itu sering sekali memberikan nasihat, mengingatkan, karena ibu kita tahu bahwa kita itu sering lupa. Ibu kita tahu itu bahwa kita sering lalai. Jadi sering diingatkan. Nah, sama ketika mungkin Allah tahu bahwa manusia itu tempatnya lalai, tempatnya untuk lupa, sehingga Al-Quran kemudian Allah mengingatkan lewat Al-Quran untuk kita bisa selalu mengingat. Dan seperti itu. Kalau yang ada tadi akhlak, kalau fasad tentang akhlak iman cuma 8 kali, tapi fasad tentang lingkungan itu 27 kali. Bagaimana terjemahannya itu, Bu Tris, menurut kita? Kalau saya memahaminya seperti ini, Ustadz. Kalau bahwa penggunaan istilah fasad akhlak itu menunjukkan merujuk pada kerusakan moral ya, dan juga perilaku manusia yang sering menyimpang,
dari tuntutan agama. Mungkin kita sudah lihat sekarang banyak sekali kezaliman, ya, banyak kekerasan, kemudian ada pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan, ya. Dan itu kenapa cuma 8 kali, tidak seperti tadi 39 kali. Itu apa ya? Saya, saya lagi berpikir ya juga sih kenapa lebih banyak ini, karena itu tadi mungkin Ustadz, kalau dia tadi balik lagi bahwa manusia itu kan tempatnya lalai, jadi lebih banyak untuk diperingatkan ketimbang yang lain. Enggak, saya tidak sampai di situ kemampuan saya untuk menerjemahkannya. Saya takut salah, Ustadz. Kita sharing. Pak Ibrahim juga mau sedikit yang menambahkan. Pak Ibrahim, mana Pak Ibrahim? Iya, Silakan Ustaz. Pak Ibrahim. Kalau saya pribadi, Ustaz, penekanan pada kerusakan lingkungan dalam Al-Quran tadi yang sebanyak 27 kali, saya lebih cenderung bahwa hal tersebut menunjukkan pentingnya sebenarnya tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk jaga dan melestarikan lingkungan. Itu akibat dari perilaku yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Kemudian sementara kerusakan ibadah yang 8 kali tadi, saya lebih cenderung menunjuk bahwa hal tersebut meskipun praktik spiritual penting, Al-Quran lebih menekankan pada tindakan dan perilaku yang lebih luas. Kerusakan ibadah dapat dilihat dari sebagai konsekuensi dari kerusakan moral manusia, Ustaz, dan sosial yang lebih besar. Dan tentu di mana menjaga lingkungan juga sebenarnya merupakan bagian dari ibadah itu sendiri. Jadi mungkin kalau saya secara pribadi, secara keseluruhan, Al-Quran mengajarkan bahwa menjaga lingkungan dan menjalankan ibadah dengan baik adalah dua aspek yang saling terkait dalam menjalani kehidupan yang bermakna dan bertanggung jawab. Itu mungkin Ustadz dari saya, Ustadz Kabeh. Oke, terima kasih. Secara umum, ya, Ada. kita lihat. Oh, ada Ustadz Aras. Mana Ustadz Aras? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan terkait persoalan antara pasak dan akhlak. Kalau menurut saya sebetulnya ini seimbang. Dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sesuatu yang sangat penting sebetulnya. Hanya kalau misalnya kemudian ternyata kata pasak diulangi sampai 23 kali atau berapa kali tadi, 29 kali. Saya kira memang itu juga menunjukkan bahwa banyak perusak yang ada di muka bumi ini. Jadi apa? Karena itu diulangi beberapa kali. Kemudian persoalan akhlak sampai 8 kali atau berapa kali. Itu kemudian disempurnakan dengan apa? Contoh atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam artian apa yang mempertegas pentingnya akhlak ini adalah keberadaan Rasulullah SAW. Ya, jadi saya kira semuanya sangat penting seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Pak Ustaz. Sekira itu mungkin saja dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memiliki jawaban yang variatif, saling melengkapi, saling menguatkan antara satu yang lain. Sebelum saya lanjut, mungkin masih adakah Pak Rifai? Nah, silakan. Pak Kanwil, tafadhal. Jadi kalau saya itu kerusakan akhlak itu, kalau saya kenapa sedikit? Karena kecenderungan manusia kepada kebertuhanan itu sangat tinggi apapun dia, tetapi tidak bisa lepas kebutuhannya terhadap Tuhan, terhadap Khalik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa lebih banyak kerusakan alam? Jelas-jelas di dalam Al-Qur'an itu
beberapa kali disebutkan oleh Allah. Pertama ketika Allah hendak menciptakan manusia. Kemudian malaikat mengatakan, untuk apa ya Allah engkau menciptakan manusia yang nanti sebentar mereka akan bertumpah darah di dalamnya, akan membuat kerusakan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk membuat kerusakan. Apa kerusakannya? Karena ada potensi yang dimiliki oleh manusia. Apa potensi itu? Potensi itu adalah akal. Kalau saya merujuk pada satu buku Desekularisasi Pemikiran Landasan Islami karangan A.M. Saifuddin dan teman-temannya, A.M. Saifuddin mengatakan bahwa manusia diberikan kemampuan oleh Allah oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu kecil sekali, hanya akalnya itu sebesar kepala jarum pentul, tetapi dengan akalnya itu berusaha untuk bisa menentang Tuhan. Itu kata A.M. Saifuddin dalam bukunya Desekularisasi Pemikiran. Mengapa menentang Tuhan? Katakan Allah menciptakan malam untuk manusia beristirahat, tapi kemudian manusia dengan akalnya itu menciptakan lampu, ya. Thomas Alva Edison menciptakan lampu untuk menerangi malam itu. Lalu kemudian Allah menciptakan gunung-gunung, pohon-pohon untuk kemaslahatan manusia, tapi kemudian manusia itu balik menguras, memangkas gunung, memohon pohon-pohon dan lain sebagainya. Akhirnya Allah kemudian balik memukul manusia dengan banjir akibat manusia itu sendiri. Nah, itu sehingga dengan akal itu sehingga Allah SWT lebih membanyaki atau memperbanyak kata-kata kerusakan dari ulah manusia daripada kerusakan akhlak itu sendiri. Itu mungkin dari saya, Afan. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Itu enaknya kalau mengajar di S3, kita hanya memberikan pemantik atau data-data primer saja. Silakan menganalisis masing-masing ya. Oke. Oke, Ibu Satriani atau siapa yang ingin menambahkan lagi sedikit atau sudah cukup? Ibu Rusmi, silakan Ibu Rusmi. Iya, iya Ustaz. Tadi, Ibu Satriani. Satriani juga boleh. Ya, Sumiati ya. Iya, Ustaz sedikit menambahkan, semoga tidak keliru. Juga tidak. Kenapa banyak di manusianya? Karena tapi ribu Kak saya Ustadz Burus misalnya. Biar nih, ikut ingat gitu. Iya. Apalagi ya. Iya Ustadz. Kenapa di manusia? Karena manusia seperti tadi yang dikatakan Pak Rifai dibekali akal, kemudian manusia memiliki nafsu, memiliki banyak keinginan yang kemudian itu bisa memicu banyak hal. Jangan pekerjaan. Terus. Ya, ada yang mengganggu itu ya. Terus. Aku Ustadz melakukan kerusakan. Atau di praktik ini kalau tahu, ada praktik langsung itu. Apa mikirin gitu Pi? Iya Ustadz. Jadi itu Ustadz bahwa banyak tantangannya manusia itu sendiri karena manusia dibekali akal, dibekali hawa nafsu, dibekali keinginan, dibekali banyak hal begitu Ustadz, sehingga ketika manusia itu mampu untuk melakukan hal kebaikan, mampu menekan emosinya, mampu menekan hawa nafsunya, maka sesungguhnya itulah manusia yang luar biasa begitu Ustaz. Beda kalau alam, manusialah yang akan menjadikannya lebih baik atau seperti apa. Seperti hari ini Ustaz, kalau saya teringat waktu masa-masa saya kecil, itu rasanya alam masih sangat segar begitu Ustaz. Saya di kampung saya saja Ustaz, waktu saya kecil itu meskipun panas matahari itu masih sangat terasa dinginnya begitu, segar rasanya Ustaz. Tapi kalau sekarang Ustaz mulai polusi banyak. Itu karena apa? Karena kerusakan dari manusia itu sendiri. Jadi pada dasarnya alam ini rusak adalah manusia penyebabnya dan dampaknya kembali kepada manusia itu sendiri. Syukran Ustaz. Gimana kampung saya Ibu Satriani?
Di Sinjai Ustadz, tapi di kampung namanya Kecamatan Bulu Podo, itu lagi di desa Ustadz, di Bulu Telue namanya. Dari barat, timur. Terus Di nih Mas Alif, kampung Ustadz. kampung ya. Iya. Kebetulan itu. Yang urusnya itu tadi udah mau menambahkan sedikit, guru, silakan. Iya, tapi Ustadz, mungkin tadi sudah dibahasakan sama semua teman. Cuma saya ingin mengambil, mungkin ini rahasianya Allah ya, ketika kita memperbandingkan kok kerusakan akhlak itu lebih cenderung sedikit. Nah, kita ingin berpikir ketika akhlaknya manusia ini yang lebih diutamakan, di bengkel dulu bagaimana kita mencanamkan atau menanamkan pada diri pribadi setiap manusia bahwa ini alam kita sudah diberikan kepercayaan sama Allah, bagaimana kita memimpinnya, bagaimana kita mengaturnya. Nah, ketika kita lebih cenderung memfokuskan pada bagaimana bengkel akhlaknya ini manusia, mungkin tidak akan terjadi kerusakan yang kita saksikan di mana-mana sekarang. Jadi mungkin ada kayaknya Allah ya, mengapa demikian. Nah, secara fokus ketika bengkelnya dulu manusia yang difokuskan, mungkin tidak akan ada apa ya, bencana yang kita rasakan seperti ini. Mungkin itu saja yang saya ingin mencoba memikirkan ke situ, Ustadz. Kenapa kira-kira ya lebih banyak kerusakan alam itu, sedangkan akhlaknya manusia ini yang semestinya bagaimana di bengkel dulu menjadi lebih baik. Terima kasih atas arahan dari para ustaz semua. Bagus-bagus semua jawabannya, menarik ya dari guru-guru dan ibu dosen semua. Kalau kita mau macam-macam sama Allah, secara umum manusia pasti takut tidak takut itu pasti dia kalah ya. Wih, sama Allah ini, Tuhan ini, ya kan satu. Kalau sama manusia lain, mau kita patol, apa ya, kita tipu, kita jahat orang lain, pasti mungkin kan manusia lain juga sama aja, bisa juga mungkin membalas. Ya. Tapi kalau alam misalkan, kalau kita palu-palu, apa, petebang, iya kan, pakai kapak itu pohon, apakah pohon bilang, wih sakit, tidak itu, iya kan, wih sakit kayak jangan anu kayak, iya kan, kita buang sampah di sungai apa mencemari apa, kenapa buang? Ya, air itu istilahnya tenang ya. Nah, maka dia ya istilahnya sadar tidak sadar mungkin apakah pandang enteng atau apa nah, itu satu sisi. Tapi yang ingin saya katakan begini, ilmu Al-Qur'annya, ilmu tafsirnya begini. Ketika ayat ini turun, kita lihat bagaimana aspek spiritual dan aspek kondisi geofisika yang ada pada masa Rasul. Apakah ada sahabat yang merusak lingkungan? Jangan itu merusak lingkungan, menebang pohon. Ada pohon di situ. Pohon kurma saja. Ya kan? Ya, mencemari air apa? Ada air situ? Ada tidak sungai? Tidak ada. Paling-paling ada sam-sam saja. Dan di sana pasti tidak ada orang mau mencemari air. Karena air itu sangat mahal. Ya, melebihi emas. Satu. Ya kan? Dan ini salah satu namanya kemujizatan ilmi dari Al-Quran. Ini prediksi Al-Quran. Salah satu bukti kemukjizatan dan prediksi-prediksi dari Al-Quran, ya. Dulu ingat pada masa jahiliyah, jahiliyah berarti akhlaknya bobrok, keimanannya terpuruk, ya kan? Sama jahiliyah ya. Harusnya ayat-ayat tentang perusakan akhlak, perusakan keimanan, ya, perusakan tentang hati, kolbu, ya kan? Dan seterusnya itu banyak. Tetapi kenapa sedikit? Al-Quran memprediksi kelak di umatnya Rasulullah pada masa akan datang, orang-orang yang merusak lingkungan itu jauh lebih banyak, dampaknya jauh lebih besar dibanding sekarang ini. Begitu. Ya, dan terbukti pada masa sahabat dulu siapa yang merusak lingkungan pada sahabat Rasul? Ya, boro-boro kalau ada kurma ditebang. Bahkan kita senang sekali kalau ada pohon kurma, ya kan? Makanan apa? Ada sumur, boro-boro kita cemari. Kita jahat pasti, bahkan berkelahi demi memperebutkan sumur itu. Ya kan? Kenapa banyak tentang itu? Ternyata itu salah satu prediksi Al-Quran pada zaman modern sekarang ini. Ternyata sekarang sudah terjadi dan semakin lama
Ya, ayat tentang orang-orang yang merusak lingkungan pasti semakin banyak. Dan puncaknya itu, idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, kiamat. Puncaknya itu ketika sudah tidak dijaga lagi, kiamat. Wih, sebelah. Sudah lewat 3 menit ini, tidak dirasa. Itu dulu deh. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Tabe, episode selanjutnya Ustaz, tabe, iya. Pada episode selanjutnya? Boleh, boleh. Apalagi minggu Iya. depan, bebas nih berekspresi minggu depan. Tidak ada makalah ya. Tidak ada makalah, alhamdulillah. Berarti saya pemakalah tunggal ini. Mau minggu depan saya berarti jamaah nih, tablik akbar ini kalau begini saya sepatutnya. Saya sendiri Kak. Tidak temani ke pemakalah, tablik akbar mami ini. Pak Yunus Rama Ustaz jadi imam. Ada Gus Fatul Ustaz. Fatul juga ada protokolnya juga di Fatul ada. Boleh, boleh. Ya, Ustaz boleh bertanya. Lagi. Ada Putri. Ada mungkin hal Iya. penting yang ingin disampaikan. Tafadhali. Iya, iya, saya mau bertanya Ustadz, ini kan sebenarnya mata kuliah yang yang berlanjut tinggal yang lagi berproses ini ada tinggal tafsir tematik. Alhamdulillah yang lain sudah selesai dan sudah ada tugas akhir. Saya pribadi ini mau bertanya Ustadz, kalau tugas akhir kira-kira apa penugasan istilahnya kalau pengganti UAS, iya UAS-nya apa Ustadz? Kemarin yang sedang berjalan ini apa pengganti wasta? Studi tematik hadis atau apakah Iya, pemikiran kalau apakah hadis tematik kemarin Ustadz ada publis jurnal menjurnalkan makalah yang sudah kami buat, tapi itu kami lakukan berkelompok. Terus di mata kuliah yang lain juga seperti itu Ustadz. Kalau kayak ada juga mata kuliah kami makalah yang kami sudah buat itu kami turnitin. Kalau Prof. Amri begitu minta makalah kami itu turnitin dan dikumpulkan kembali beserta bukti turnitinnya. Seperti itu. Pak Firdaus kemarin menyampaikan bagaimana? Tidak ada sih Ustadz, cuman sempat Pak Firdaus bilang output dari mata kuliah ini kita itu paham terkait tafsir tematik. Yang kedua itu ya kalau kalian sempat dibilang kalau teman-teman mau menjurnalkan hasil presentasinya juga boleh, tapi tidak ada penegasan bahwa apakah itu akan dijurnalkan seperti dosen-dosen lain yang memang menegaskan bahwa mereka minta bukti submit ke jurnal. Kalau Pak Firdaus kemarin katanya akan koordinasi ke kita, Ustadz. Tapi selanjutnya tidak ada kabar lagi, tidak ada pemberitahuan selanjutnya lagi. Barangkali bisa makalah saja yang diturnitin juga Ustaz. Biar beda dengan yang lain karena sudah banyak yang jurnal Ustaz. Ini sekedar masukan saja. Revisi makalah ya. Revisi makalah. Iya. Iya, sebenarnya Ustadz kami kemarin rapat dan menyampaikan ya boleh dihabiskan. Kami rapat kelas dan sebenarnya cukup berat tugas yang diberikan karena ada juga yang kemarin minta disubmit di jurnal di Sinta yang cukup tinggi. Jadi kami istilahnya agak berat dengan tugas-tugas seperti itu karena kalau dihitung sudah ada 4 mata kuliah yang harus submit ke jurnal Ustadz. Itu mungkin saya mewakili Pak, bukan mewakili tapi menyambung tadi pernyataannya Pak Fatul bahwa tugas yang diberikan ke kami kemarin itu sudah cukup memberatkan dengan semuanya hampir semua minta untuk disubmit ke jurnal. Malah ada mata kuliah yang minta jurnal di Sinta yang lebih tinggi untuk disubmit. Seperti itu Ustaz. Revisi makalah Ibu Tris, berat atau tidak kalau revisi makalah? Tidak Ustadz, kalau revisi makalah ya kami sama sekali tidak merasa berat teman-teman ya. Siap. Iya. Yang berat itu di kami sebenarnya Ustadz ketika diminta untuk publikasi jurnal karena mau tidak mau tetap harus mengeluarkan biaya untuk
melakukan mensubmit, apalagi kalau ketika submitnya itu sudah revisi dan diterima, mungkin seperti itu, Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Di tafsir itu secara umum ya, secara umum mungkin satu yang suka ciri khasnya itu submit tugasnya itu submit TKL, atau bahkan juga bukan hanya submit, harus bentuk publikasi, ya satu ji, bukan itu Pak Firdaus dan bukan saya juga, satu ji itu, ya. Kenapa itu kami tidak terlalu ngotot kalau ditafsir untuk mempublish? Kami tahu, jangankan internasional, Sinta 6 saja berapa ratus, belum lagi lebih tinggi mungkin berapa juta dan seterusnya, ya. Belum lagi SPPTA, belum lagi ada anakta, suamita dan sebagainya, sehingga belum lagi mati ujian-ujian dan seterusnya. Berbiayata itu nanti nomblok. Jadi alhamdulillah secara umum ya saya pribadi dan Pak Firdaus juga bukan disuka dia publish begitu, tidak memaksakan. Ya memang ada itu yang harus kalau tidak bisa dapat ada begitu. Saya harus akui, ya. Ya, itu sangat memberatkan mahasiswa kalau pendapat pribadi kami. Kenapa? Kasihan kok dong. Tidak semua mahasiswa mampu atau apa dan sebagainya. Coba kita nanya apakah Yusuf Allah atau apakah enak ji, iya kan? Iya kan istilahnya miliarder atau apa enak. Ya, tapi kalau tidak kasihan, ya satu. Jadi saya hanya minta secara umum pasti Pak Firdaus juga itu minta revisi makalah. Sebagaimana kalau saya suka berpartner baik di S3 maupun kami sama-sama di tafsir S2, biasa kami revisi makalah. Tinggal catatan kami, terserah kalau Pak Firdaus mungkin kasih hitam saja. Saya biasa itu kalau terakhir kalau banyak di kelas, seperti ini di S1 saja ini Bu Tris, kelas saya itu 9 ya. Padahal yang wajib itu cuma satu, tapi tidak apa-apa. Itu adalah nilai ibadah mungkin. Semoga Allah terima. Sehingga banyak kelas ini bertumpuk pas bersamaan ya. Maka saya secara pribadi sudah beberapa semester ini menerapkan revisi makalah itu. Saya minta tolong dikasih warna atau dikasih tanda yang sudah direvisi. Biasa susah mah kalau lihat yang mana ada revisi, yang mana tidak. Cari lagi ulang, yang mana makalah lamanya. Yang mana makalah revisinya. Minta tolong bantu saya. Kalau Pak Firdaus, oke lah, mungkin kasih sama hitam saja. Kalau saya mungkin kasih warna hijau kah, kasih warna biru kah, yang sudah ditambahkan atau garis atau underline kah, yang merupakan revisita. Sambil saya ingat-ingat, ketika kemarin kita makalah, oh inilah yang revisi. Jadi semakin banyak yang kita revisi dan semakin tajam, semakin baik, berkualitas, itu adalah salah satu asesmen atau penilaian saya, ya. Nah, dan ini saya sunnahkan, ya. Khusus revisi makalah untuk saya. Mungkin tahu saya kalau Pak Firdaus. Saya suka itu kalau mengajar lintas prodi, suka menantang atau sekaligus mengasah kemampuan mahasiswa baik S2 maupun S3 untuk menghubungkan mata kuliah Al-Quran dengan prodi kita. Tinggal ada satu poin saya minta sebelum kesimpulan, biar satu halaman atau biar berapa paragraf, ya, yaitu ini minimal ya, bisa juga lebih kalau mampu menghubungkan atau mengkorelasikan, mensintesiskan tema kita secara umum, tema yang kita bawakan masing-masing kah atau tema yang dibawakan teman tak, dengan kaitannya ayat ini dengan kaitannya dengan dunia kita, apa konsentrasi kita PK ya, berarti pendidikan dan keguruan. Kalau mau dihubungkan langsung hubungan dengan psikologi, Ibu Tris boleh. Dihubungkan dengan misalkan pribadi sebagai kanwil, boleh. Saya mau lihat hubungan kehidupan sehari-hari. Apakah sesuai dengan prodita, atau bahkan ditambahkan dengan bagaimana status sekarang, kebiasaan itu jauh lebih baik. Intinya adalah aplikatif. Karena ingat, belajar Al-Quran itu bukan hanya satu semester, kita aplikasikan ini Al-Quran sepanjang hayat kita. Ya kan? Dan seterusnya. Mungkin itu saja revisi saya. Atau berat ini, sunnah. Jadi saya hanya bilang sunnah ya. Sunnah. Bagi yang mau. Kalau yang tidak juga, ini namanya bahasa Al-Quran, liman sya'a, faman sya'a. Bagi yang mau. Jadi revisinya yang wajib, saya dengan Pak Fir,
ya itu ada revisi makalah bagus kalau bentuk drive ya, tak usah kalau di print kalau saya, entahlah kalau Pak Firdaus, saya tak usah print ya. Cukup drive itu jauh lebih bagus, lebih aman, ya kan bisa dilihat kapan saja. Kemudian tambahkan terus bagi saya kalau misalkan Pak Firdaus tidak, jauh usah beliau, cukup bagi saya revisi untuk saya. Ya, di dalam revisi tersebut tambahkan satu bagian sebelum kesimpulan korelasi tema kita atau tentang Al-Quran dengan yang kita petik selama ini. Selama ini. Ini lingkungan, ini kehidupan sehari-hari, apa kira-kira nyambung tidak? Ataukah perlu kita dalam dunia pendidikan ini Al-Quran atau tidak perlu kita? Atau ada protes ya? Kita usah ini belajar Al-Quran ya. Kita ini pendidikan, bukan jadi guru agama. Kita misalkan kepala sekolah, wali kelas, dosen apa kita belajar Al-Quran misalkan. Tapi kalau ada hubungannya, korelasinya, urgensinya, silahkan juga dinarasikan. Yang konkret saja ya, jangan minaratif. Sangat penting, sangat bermanfaat. Tak usah yang terlalu naratif. Sangat penting, perlu yang konkret. Apa buktinya? Buktinya ya, contohnya langsung dan seterusnya. Itu saja mungkin satu final dan satu juga sunnah bagi yang mau. Ada mungkin yang mau sampaikan. Kalau ada yang lagi berat, saya kurangi lagi kalau masih berat gini. Yes. Bagaimana? Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sudah mantap Ustaz. Insyaallah bisa tafsir dikerjakan. di publish ya. Kasih Apalagi kita Ustaz. seorang dosen, si cepat atau lambat publish biar tidak disuruh naik golongan apa pas mana jadi ya. DKD juga Ustaz. DKD tak juga setiap semester publikasi di Dharma kan. Yes. Saya sebenarnya tidak di saya karena saya sebagai dosen dengan tambahan, saya biar tidak ada publikasi tidak apa-apa misalkan ya, tidak apa-apa misalkan. Tapi itu juga ada juga dosen begitu suka yang tapi tidak apa-apa. Beda orang karakternya ya, beda orang karakternya. Saya mengerti ya Ki. Nanti di rapat saya sampaikan ya. Tapi tidak bilang jadi bilang Ibu Teris bilang tidak sih. Paling kemudian bilang, oh bukan cepat tidak. Saya juga bilang, ada masukan dari mahasiswa. Memang itu kemarin kami. Ya sudah nih, oh iya kan sudah nih kalau begitu. Terima kasih. Demi anaknya Ibu Satriani. Begitu sudah cukup. Tersinggung langsung ini tersinggung. Balago namanya itu bahasa. Sekali berenang Ustaz. Kayaknya ada yang suruh, Ustaz. Kayaknya ada yang suruh. Tidak Ustaz, tidak. Sekali pergi berenang. Tidak ada Ji yang kau bikin dari samping itu Kak Luis. Saya mau istirahat, siap-siap sholat. Saya lebih yang di rumah kalau begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Saksikan episode berikutnya ya, Mas Fatul ya. Yes, Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga teman-teman. Jam berapa lagi? Nggak ada Mi Paras. Kerja di jurnal tak? Kerja jurnal. Nah. Ya. Oke, siap Abi. Izin keluar ya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.